misterius. Arca apa ini sebenarnya? Di jalan setapak ini juga kita temukan sebuah lumpang batu pulang ke Istana Majapahit. Sangat luar biasa sekali. Cerat yoni yang cukup besar ini serta Padmasana dengan bunga-bunga yang indah. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Majapahit Study Club kali ini menyusuri sebuah area di sekitar situs Sumber Tetek di Desa Wonosunyo, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah area yang cukup luas di mana akan ditemukan jejak-jejak artefaktual dan struktural. Misalnya di pinggir sungai kecil ini yang airnya sangat jernih yang bersumber dari sebuah mata air akan ditemukan sebuah artefaktual, yaitu sebuah arca. Di jalan setapak ini juga kita temukan sebuah lumpang batu. Area lembah yang cukup tersembunyi ini kita akan mendapati jejak-jejak sebuah mandala Kadewa Guruan, yaitu sistem pendidikan akademi pada masa kerajaan-kerajaan kuno, yang saat ini tinggal gapuranya saja, serta beberapa struktural dan fragmen-fragmen artefaktual lainnya. Ini sebuah jejak gerbang kuno yang sangat luar biasa sekali, yang terbuat dari batu batah kuno. Gerbang ini kemudian berbentuk padu raksa atau kori agung, di mana kemudian di bagian atasnya adalah menyerupai sebuah bangunan candi. Situs pintu gerbang yang sangat luar biasa sekali ini diidentifikasi oleh para sejarawan sebagai pintu gerbang masuk sebuah asrama pertapaan, yaitu pada masa Empu Sendok dalam prasasti Cunggrang, yaitu Sang Hyang Asrama I Pawitra. Kemudian berbagai sumber-sumber historis antara lain prasasti, kitab Negara Kertagama, para raton, kitab Siwaratri Kalpa juga menyebut banyak sekali istilah-istilah pendidikan pada masa kuno, yaitu mandala, kadewa guruan, padepokan, asrama. Kemudian pada masa setelah Majapahit runtuh pun banyak kemudian pengembaraan menuju ke mandala-mandala atau menuju ke asrama-asrama. Misalnya dalam kitab Centini, Syekh Amongrogo, Santri Lelono, maupun Serat Bujangga Manik, serta Serat Jati Suara masih kemudian menggunakan istilah-istilah asrama, mandala, padepokan, maupun kadewa guruan. Merupakan sebuah sistem pendidikan akademi pada masa kerajaan-kerajaan kuno yang sangat luar biasa sekali. Situs Gapura atau gerbang yang sangat luar biasa sekali ini, berita tertua merupakan prasasti Cunggrang tahun 929 Masehi yang menyebut sebuah asrama I Pawitra atau sebuah komplek asrama pertapaan yang ada di Gunung Pawitra. Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama bahwasanya rombongan bangsawan Majapahit tahun 1359 juga kemudian mengunjungi dan melewati sebuah asrama yang ada di Pawitra sebelum kemudian pulang ke Istana Majapahit. Tidak jauh dari situs Gapura juga ada struktur tembok yang sangat luar biasa sekali, yang juga terbuat dari susunan batu batah kuno. Bongkahan-bongkahan batu andesit atau batuan candi pun cukup banyak di area ini. Begitu juga kemudian tangga-tangga dan jalan-jalan yang berlapis batu bata kuno, serta berbagai artefak lainnya yang sangat misterius. Ternyata di sini juga ada gapura yang lainnya selain gapura yang pertama. Di situs gerbang yang kedua ini kita akan mendapati banyak umpak batu yang menandakan sebuah landasan tiang-tiang kayu yang merupakan sebuah asrama atau mandapa. Sedangkan kemudian juga kita akan mendapati cerat dari yoni. Yoni sendiri merupakan lambang dari agama Siwa. Cerat yoni yang cukup besar ini menandakan suatu masa tertentu adanya sebuah yoni yang cukup besar, tapi saat ini sudah kita tidak dapati lagi. Di area ini juga adanya jejak umpak batu yang cukup besar, menandakan sebuah pendapa yang sangat besar, serta Padmasana
atau tempat duduk arca berupa bunga teratai. Ini juga sangat luar biasa sekali, di mana kemudian pada masa lalunya pertapaan dan asrama ini serta mandala Kadewa Guruan yang cukup luar biasa ini tentu sangat megah pada masanya. Misalnya dalam kitab Siwaratrikalpa karya Empu Tan Agung pada masa-masa akhir Majapahit ini juga menulis tentang keindahan sebuah mandala atau asrama yang terletak di bawah lembah. Di sampingnya mengalir sungai dengan jeram yang sangat dalam. Kemudian tertata dengan rapi asrama-asrama para biksu dan biksuni yang sangat luar biasa sekali, yang ditanami berbagai macam bunga-bungaan indah, antara lain karawira, andong, naga kusuma, bana, puring, maupun berbagai jenis bunga-bungaan indah lainnya. Serta kemudian adanya bunyi-bunyian seperti terompet, gong, dan tambur yang ditabuh, yang kemudian mengajak orang-orang untuk sembahyang. Serta keindahan asrama itu juga terlihat dari atap-atapnya yang terbuat dari ijuk enau yang berwarna hitam. Asap mengepul dari asrama-asrama itu yang menyatu dengan awan. Sungguh menakjubkan keindahan-keindahan asrama yang terletak di lembah-lembah gunung pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Di sebuah lembah yang sangat indah, asrama dan mandala-mandala yang sangat mempesona. Para pertapa tua, muda, para biku dan bikuni semuanya memegang kitab lontar di tangan kanan, menghafal dan membaca mantra. Para bikuni menghiasi rambut mereka dengan bunga-bunga yang indah. Sistem pendidikan asrama atau mandala ini kemudian dikenal dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode individual, sebagaimana kemudian di dalam serat Nawaruci. Bima mendapatkan wejangan dari Dewa Ruci secara individu dan sangat-sangat rahasia. Metode yang kedua adalah metode klasikal. Misalnya dalam Relih Muslim Kode Etik, meskipun kitab ini ditulis pada masa wali, ini merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan sebelumnya, yaitu para wali dan para bupati berkumpul di Giri Kedaton untuk membahas masalah keilmuan dan agama. Sedangkan metode yang ketiga yaitu metode pengembaraan, sebagaimana kemudian dalam serat Bujangga Manik, dalam serat Santri Lelono, Syekh Amongrogo, serat Centini maupun serat Jati Suara, di mana kemudian ada seseorang yang mengembara dari asrama satu ke asrama yang lainnya, dari mandala satu ke mandala yang lainnya untuk mencari kesempurnaan keilmuan sebanyak-banyaknya.